Bapa dalam surga, terima kasih kami boleh berkumpul malam hari ini untuk kami boleh bersama-sama mempelajari, memahami, mengerti lebih dalam akan kebenaran firman-Mu. Pimpin hamba-Mu yang nanti akan membawakan materi PA, biarlah melalui materi yang dibawakan nanti kami lebih memahami akan kebenaran firman-Mu. Berikan hikmat akal budi juga bagi kami untuk mengerti setiap perkataan firman yang akan kami dengar dan kami boleh semakin mencintai kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Jamah juga teman-teman kami untuk boleh turut bergabung di dalam PA malam ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih, Ko Yupi. Teman-teman, hari ini kita mau membahas mengenai hidup di hadapan Tuhan, makna roti sajian. Mari kita baca bersama-sama Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Saya minta dengan hormat kita semua bisa membuka Alkitab kita dan kita juga membuka suara kita baca seorang satu ayat dari Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Imamat 24, Imamat itu ada di depan ya. Salah satu kitab yang disebut dengan Kitab Taurat Imamat Imamat 24 ayat 5 sampai 9. Saya akan bacakan ayat 5. Engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakarnya menjadi 12 roti bundar, satu roti bundar dari Dan dua 2 per per 10 eva. Engkau harus menyusunnya menjadi 2 susunan, 6 di setiap susunan di atas meja, dan yang dari emas murni di hadapan Tuhan. Haruslah engkau membubuhinya dengan kemenyan murni, supaya roti itu menjadi bagian yang diingat sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat secara tetap haruslah roti itu disusun di hadapan Tuhan. Hal itu berlaku selama-lamanya sebagai perjanjian dari pihak orang Israel. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Imamat 24 ini menuliskan tentang benda-benda yang ada di tabernakel atau di kemah suci. Kemah suci pada zaman Israel di padang gurun itu bentuknya portable ya. Jadi bisa diangkut bongkar pasang gitu ya di tenda. Belum kayak bait suci yang dibangun oleh Salomo itu bentuknya permanen. Nah, di dalam kemah suci itu ada beberapa benda. Salah satunya adalah minyak untuk lampu, roti sajian. Nah, pasal 24 ayat 5 dan 9 kita membahas tentang roti sajian. Lalu apa maknanya buat kita? Tapi kita lihat dulu ya latar belakangnya. Di sini di sebelah kanan ini ada gambar tabernakel. Nah, kita lihat pasal 24 ini merupakan pasal terakhir dari imamat ya, berada di bagian terakhir ya. Karena ada 24, 25, 26. Imamat itu sampai 27 ya. Nah, ini udah bagian-bagian terakhir ya. Yang menekankan kekudusan kehidupan umat Allah ya, baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan sosial ya. Karena kalau kita baca, kita ngomong di ayat 24 ini ngomong soal minyak, ngomong soal roti sajian, dan ngomong soal penghujat nama Tuhan dihukum dan lain-lain kejahatan. Jadi pasal 24 ini menceritakan atau menekankan bagaimana umat Tuhan harus menjaga kekudusan di hadapan Allah, baik dalam ibadah maupun kehidupan sosialnya. Nah, secara khusus, ayat 5-9 ini kita bicara tentang roti sajian atau bread of the present. Kalau di Inggris dikatakan the bread of the tabernacle. Ini merupakan bagian dari ibadah kemah suci. Roti sajian dalam bahasa Ibrani itu artinya roti kehadiran. Lechem hapanim artinya roti kehadiran. Jadi ketika kita ngomong tentang roti sajian, bukan hanya berbicara mengenai makanan saja, roti yang harus masuk ke dalam tubuh, tetapi juga roti yang menandakan kehadiran Tuhan.
ya. Nah, roti sajian adalah roti khusus yang dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa roti ini ada? Karena roti ini menggambarkan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan orang Israel. Kita bedah satu persatu ayat-ayatnya ya dan maknanya. Ayat 5, engkau harus mengambil tepung yang terbaik. Tepung yang terbaik dalam bahasa Ibrani itu adalah solet atau soleh. Ya, makanya kita sering mendengar soleh. Ya, jadi anak yang soleha. Soleh dan soleha. Ya, artinya apa? Menjadi anak yang terbaik. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan mutu yang tinggi. Ya, kalau kita udah ngomong anak soleh atau soleha, udah pasti anak yang bermutu tinggi ya, baik, mempunyai kualitas. Berarti perkataan, pikiran, dan perbuatannya baik. Nah, tepung yang terbaik artinya apa? Simbol persembahan terbaik bagi Tuhan. Ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya, dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Jadi, membuat roti sajian itu berasal dari tepung yang terbaik, diolah menjadi 12 roti bundar. Ya, di sini ya kita lihat di sebelah kanan ada gambarnya ya. 12 roti bundar ini setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Ya, udah ada ukuran yang pastinya ya, 2/10 eva. Nah, kenapa 12 roti bundar? Kita tahu bahwa di Israel ada 12 suku. 12 roti ini menggambarkan 12 suku, artinya keseluruhan umat pilihan Allah. Ya, jadi Allah mengharapkan persembahan yang terbaik dari keseluruhan umat Allah di hadapannya. Dari 12 suku Israel tersebut. Kemudian kita lihat di ayat 6, engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun. Ya, 2 susun. 6 yang kiri, 6 yang kanan ya. 6 buah sesusun. Di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Nah, mejanya bentuknya kayak gitu. Kayak gini ya yang ada di gambar. Kenapa seperti ini? Karena si meja ini harus diangkut. Karena kan tadi saya udah bilang kemah suci ini bentuknya kan portable. Jadi bisa diangkut bongkar pasang. Nah, makanya meja ini bisa diangkut. Tapi meja ini terbuat dari emas ya, sudah dibuat. Kalau kita ngelihat rancangannya ini udah di PA-PA sebelumnya. Nah, penyusunan di atas meja emas ini apa artinya? Ya, meja emas adalah bagian dari perlengkapan kemah suci. Dan roti disusun di hadapan Tuhan, artinya apa? Artinya sebagai simbol kehadiran umat di hadapan Tuhan secara terus-menerus. Jadi Tuhan mau umatnya selalu ada, hadir di hadiratnya terus-menerus. Seperti kita sering menyanyikan bahwa kita mau hidup dalam hadirat Tuhan terus-menerus. Nah, meaning ini sudah ada di dalam 12 roti bundar ini. Ya, roti sajian itu mengartikan bahwa kita hidup terus-menerus di dalam hadirat Tuhan. Ya, karena itu kenapa roti ini ada di hadapan Tuhan. Kemudian ayat 7, engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Nah, kita lihat di sini di sebelah roti itu di atas meja ada kayak teko ya. Nah, si teko ini isinya kemenyan. Kemenyan yang dicurahkan ke atas roti itu. Engkau harus membubuhkan kemenyan itu tiap susun supaya menjadi bagian ingat-ingatan. Nah, apa yang dimaksud dengan bagian yang diingat? Azkarah. Ya, bagian yang diingat itu namanya azkarah, yaitu simbol dari doa dan penyembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Nah, kenapa si roti itu harus dibubuhkan kemenyan? Untuk menjadi bagian ingat-ingatan, supaya kita selalu ingat. Kan kalau sesuatu dikasih kemenyan itu berbau harum ya, ada baunya ya. Kayaknya kadang-kadang saya jadi ingat ya film Susana. Agak melenceng sedikit, tapi ingat begitu ada bau wangi, bau kemenyan. Lalu kita terus identik dengan sesuatu yang mistis. Tetapi kita belajar bahwa kemenyan itu mengeluarkan wangi, mengeluarkan bau-bau yang harum. Nah, itu adalah korban api-apian bagi Tuhan. Artinya apa? Ketika kemenyan dicurahkan ke atas roti, Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan selalu berharap doa dan penyembahan kita selalu disampaikan kepada Tuhan. Supaya kita ingat bahwa di dalam roti, artinya kehidupan kita setiap hari harus ada doa dan penyembahan yang menyenangkan bagi Tuhan. Jadi roti ini adalah lambang kehadiran Tuhan.
Kenapa harus ada di hadapan Tuhan? Karena Tuhan berharap umatnya hadir di hadapannya setiap hari. Apa maknanya kemenyan? Supaya umatnya memberikan doa dan persembahan yang menyenangkan bagi Tuhan setiap hari. Kalau kita lihat ayat yang ke-8, setiap hari Sabat, ia harus mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti ini diperbaharui setiap Sabat. Sabat itu terjadinya berapa? 1 minggu 1 kali. Artinya apa? Artinya mengganti roti ini berarti perjanjian yang terjadi selama-lamanya. Artinya apa? Setiap minggu Tuhan mengharapkan ada ibadah yang berkesinambungan. Nah, ketika kita berbicara soal berkesinambungan, kita sedang berbicara mengenai kesetiaan atau dan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Jadi sama seperti Tuhan yang terus-menerus hadir untuk umatnya, Tuhan juga mengharapkan umatnya terus-menerus hadir dengan dia. Jadi saling setia. Baik Tuhan setia dalam memelihara umatnya, umatnya juga setia dalam mengikut Tuhan. Ada ibadah yang berkesinambungan, ya. Nah, dan ayat yang 9, roti itu teruntuk bagi Harun, ya, serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Jadi roti ini bukan untuk 12 suku ya, tetapi roti ini melambangkan 12 suku. Tapi dimakan oleh imam, ya. Nah, roti ini menjadi bagian kudus dari imam. Karena apa? Karena harus dimakan di tempat yang kudus. Mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Artinya apa? Roti ini dimakan di dalam kemah suci, ya, di tempat yang kudus. Karena kemah suci itu kan ada pelataran, ada tempat kudus, ada tempat maha kudus. Kalau kita kembali ke tabernakel, ini suatu posisi. Tabernakel itu bentuknya kotak, lalu ada pintu gerbang di bawah, kemudian di depannya ada mesbah korban bakaran, di mana orang-orang Israel boleh masuk mempersembahkan korban bakaran. Kemudian juga ada bejana pembasuhan, lalu masuk ke dalamnya ada lagi tempat yang lebih kecil, ada lagi kemah yang lebih kecil. Nah, kemah yang lebih kecil itu disebutnya ruang suci atau tempat kudus. Ya, nah di tempat suci itu ada meja roti sajian, ada pelita emas atau kaki dian, dan juga ada mesbah dupa. Ya, lalu di dalamnya lagi ada yang disebut dengan tabut perjanjian. Nah, di dalam tabut perjanjian itu sendiri ada 3 benda. Yang pertama ada tongkat Harun yang berbunga. Jadi ketika Harun belum diangkat menjadi imam besar ya, imam agung, ketua para imam orang Israel, semua pemimpin-pemimpinnya memberikan tongkat. Lalu tongkat siapa yang berbunga, dialah yang akan jadi pemimpin para imam. Dan besoknya tongkat Harun berbunga. Artinya Harun ditunjuk langsung untuk menjadi imam besar orang Israel oleh Tuhan. Nah, tongkat itu ditaruh di dalam tabut perjanjian. Kemudian yang kedua adalah 2 loh batu. 2 loh batu menggambarkan apa? Menggambarkan hukum Tuhan. Tuhan memberikan hukum kepada orang Israel, ya, dilambangkan dalam 2 loh batu, ditulis dalam 10 poin. Ya, 10 poin. Kita bisa baca dalam Keluaran 20 poin 1 sampai poin 4 bagaimana Allah mengatur apa yang harus dilakukan umatnya terhadap Allah. Dan poin 5 sampai poin 10 apa yang harus dilakukan oleh umatnya terhadap sesamanya. Ya. Nah, itu hukum itu ada di dalam tabut perjanjian, ya. Dan yang ketiga yang diisi di dalam itu adalah mana, roti mana, ya. Roti mana sering juga banyak yang bilang, banyak penafsir yang bilang itu adalah seperti makanan malaikat, roti dari surga. Roti surga, makanya sebutnya mana sorgawi, ya. Dan kita tahu bahwa mana ini turun selama 40 tahun ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Jadi selama bangsa Israel di padang gurun belum masuk ke dalam tanah perjanjian, setiap hari Tuhan memberi mana kepada orang Israel untuk makan. Dan kita juga tahu aturannya bahwa mana itu hanya boleh diambil untuk cukup makanan hari itu. Nggak boleh disisain sampai besok. Kecuali hari sebelum hari Sabat.
Ya, kalau kita mah bisa disebut dalam 6 hari, hari ke-1 sampai hari ke-5 hanya ngambil 1 kali untuk hari tersebut. Hari ke-6 dia boleh ngambil 2 kali. Kenapa? Karena hari Sabat kan mereka tidak bekerja. Ya, jadi mereka mengambil cadangan untuk hari ke-6 dan hari ke-7. Ya, 1 minggu ada 7 hari. Jadi pas di hari ke-6 roti mananya itu turun dan orang Israel boleh mengambilnya untuk 2 hari. Tapi hari ke-1 sampai hari ke-5 dia mengambilnya hanya untuk 1 hari. Kalau lebih maka roti itu akan menjadi busuk. Artinya apa? Artinya pemeliharaan Tuhan itu terus ada dari hari ke hari. Dan Tuhan selalu memberikan roti yang baru. Tuhan gak pernah ngasih kita makanan yang lama, ya, atau makanan sisa kemarin. Tapi Tuhan selalu memperbaharui, selalu memberikan roti baru setiap pagi, ya, kepada umatnya. Oke, ya, itu tadi sekilas mengenai tabernakel. Lalu kita kembali, ya, ayat 9. Roti ini dimakan oleh imam di tempat yang kudus, artinya di ruang kudus. Ya, nah ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesucian dan keterpisahan dalam pelayanan imam sebagai perantara umat. Ya, jadi seorang imam itu memang harus mengkhususkan dirinya, memisahkan dirinya, menyucikan dirinya. Ya, jadi imam itu nggak bisa sembarangan. Imam itu hanya makan roti, artinya apa? Dia menjaga kehidupannya. Ya, roti itu kan lambang kehidupan kan, kita makan kan. Dia menjaga kehidupannya tetap kudus karena dia makannya juga di tempat yang kudus. Ya, dia harus menyucikan dirinya, memisahkan dirinya menjadi pelayan antara Tuhan dan umatnya. Kita lihat ya kalau kita rangkum 12 roti melambangkan 12 suku Israel. Kenapa 12? Artinya menggambarkan keseluruhan umat pilihan Tuhan. Loh, Ci, kalau gitu apakah ini juga menggambarkan saya? Tentu, karena kita adalah umat pilihan Tuhan atau yang sering disebut Israel cangkokan. Cangkokan itu artinya apa? Tuhan memang sudah memilih, sudah ada nih pohon utamanya. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya supaya kita bisa nempel, mendapat bagian juga dalam pohon utama tersebut. Ya, jadi kita seperti seperti batang-batang yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur atau ke pokok pohonnya ya. Kemudian tepung terbaik. Tepung terbaik berbicara mengenai persembahan yang terbaik untuk Allah. Kemudian tadi kita juga membahas mengenai kemenyan ya. Kemenyan yang murni melambangkan doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Apa yang berbau harum di hadapan Tuhan? Doa dan penyembahan kita. Jadi kalau kita nggak pernah memberikan doa dan penyembahan, jangan-jangan kita tidak pernah memberikan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, poin diperbaharui setiap Sabat artinya apa? Ada kesinambungan ibadah yang terus-menerus. Ya, Tuhan berharap bahwa setiap minggu ada sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan bukan setahun sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Tetapi Tuhan mau kita melakukannya setiap minggu, konsisten. Ya, dan dimakan di tempat kudus berbicara mengenai kekudusan pelayanan imam. Ya, artinya apa? Tuhan mau orang-orang yang dipilihnya sebagai imam mengkhususkan, menyucikan dirinya. Tapi nggak cuman imam saja ya kalau di maknanya sekarang nggak cuman artinya pendeta aja, gembala sidang aja, orang-orang yang belajar teologi saja, ibu gembala aja, kamaira aja, cisusan aja enggak. Siapa imam? Kita semua adalah imam Tuhan. Artinya apa? Kita juga harus menjaga hidup kita kudus. Umat pilihan Allah itu adalah imam-imam Tuhan dan kita harus menjaga hidup kita dalam kekudusan. Ya. Nah, kalau kita lihat apa ajaran teologis dari roti sajian ini, ya. Yang pertama, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya setiap waktu. Kalau bicara soal roti, tadi kan the bread of present, roti kehadiran. Jadi roti sajian itu bermakna Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya setiap waktu, ya. Nah, kemudian makna teologis yang kedua adalah apa? Ibadah kita harus kudus, tertib dan penuh kehormatan. Kalau kita sudah bicara soal kekudusan, maka kita juga berbicara soal ketertiban dan penghormatan kepada Tuhan.
Nah, ibadah yang kita lakukan di hadapan Tuhan bukan ibadah yang asal-asalan, ya. Makanya kan di situ engkau harus mengaturnya menjadi dua susun. Berarti ada sesuatu yang teratur, ya. Sesuatu Tuhan tidak suka sesuatu yang acak-acakan atau asal-asalan. Tuhan mau apa? Ibadah kepadanya itu dilakukan dengan teratur. Apa maksudnya teratur? Sesuatu yang teratur itu berarti sesuatu yang dipersiapkan, ya, bukan asal mengalir aja atau asal ada aja. Oh ya udahlah, hayu, asal aja. Mau kemana? Nggak tahu. Mengalir aja, mengalir enggak. Tetapi sesuatu yang teratur itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Ada perencanaannya. Perencanaannya jelas. Bagaimana nanti pelaksanaannya? Tahapannya jelas, sistematis, ya. Dengan melakukan itu, kita sedang menunjukkan bahwa apa yang kita kerjakan itu penting. Kenapa penting? Karena kita melakukannya untuk raja di atas segala raja. Kita melakukannya untuk Tuhan yang menciptakan saya. Kita melakukannya untuk Tuhan yang merupakan pengendali hidup saya. Sehingga kita melakukannya penuh dengan hormat. Itulah kenapa ibadah kita harus kudus. Kudus itu kita menjaga hidup kita kudus. Tertib. Artinya kita melakukannya dengan teratur, ada perencanaan, ya. Kenapa? Karena itu adalah hal yang penting sehingga kita harus melakukannya penuh dengan penghormatan, ya. Lalu makna yang ketiga adalah Tuhan memelihara para pelayannya, ya. Tadi kan roti itu diperuntukkan untuk Harun dan imam-imam, ya. Harun serta anak-anaknya, ya. Harun dan keluarganya semuanya jadi imam besar di Israel. Nah, artinya apa? Jangan pernah takut menjadi pelayan Tuhan. Kita semua pelayan Tuhan, ya. Tapi saya sedang berbicara ini pelayan yang khusus. Artinya apa? Orang-orang full timer yang bekerja di gereja atau bekerja di ladang Tuhan. Yang bukan bekerja dengan target profit center, ya, tetapi bekerja untuk pelayanan. Ya, kalau kita udah ngomong pelayanan, kita tidak sedang berbicara tentang profit center. Ya, artinya pekerjaan yang kita lakukan tidak ada hitungan uangnya. Nah, tapi kita ingat kalau nggak ada hitungan uangnya, terus kita makan dari mana? Tuhan memelihara para pelayannya. Ya, buktinya roti sajian ini diperuntukkan untuk para imam. Ya, diambil dari tepung terbaik. Ya, ada apa? Dicurahkan kemenyan, berarti wangi. Berarti kita bisa lihat kualitas roti yang dimakan oleh para imam. Ya, nah kemudian ibadah adalah bagian dari perjanjian kekal. Nah, ya kita lihat di sini. Ketika kita ngomong soal berkesinambungan, artinya ada satu, kan ini tadi memakannya di suatu tempat kudus, bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Berarti kita lihat bahwa prosesi ibadah atau roti sajian ini adalah bagian dari perjanjian kekal Allah dengan umatnya, dengan para imamnya, ya. Kalau kita melihat ibadah ini, roti sajian ini sebagai ibadah, maka ibadah itu juga adalah bagian dari perjanjian kekal kita dengan Tuhan. Artinya, selama kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak mungkin tidak ibadah. Apapun yang kita lakukan, itu adalah ibadah. Dan apa yang merupakan persembahan kita dalam ibadah yang berkenan kepada Allah? Tubuh kita. Persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, karena itu ibadahmu yang sejati. Ya, artinya kalau udah ngomongin persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, menjadi ibadah yang sejati, berarti seluruh kehidupan kita, betul nggak? Karena tubuh kita adalah ibadah yang sejati. Nah, kita masuk ya di dalam pertanyaan. Apa pesan yang Allah sampaikan kepada kita? Oke, mungkin saya boleh minta tolong ya interaksinya dari tiap-tiap teman-teman yang hadir di Bible study kita ini. Yang pertama, apa makna tepung terbaik untuk membuat 12 roti bundar yang harus dibakar? Oke, mungkin saya boleh bertanya sama Ko Yupi dulu. Apa makna tepung terbaik untuk membuat 12 Roti bundar. roti bundar yang harus dibakar? Mm-mm. Oh, iya. Tadi di depan ada apa ya? Lupa saya. Jadi Bisa dibaca. maknanya kita harus memberikan yang terbaik, betul? Ini tepung yang Mana terbaik. tadi ya? Ayat 5. Ini. Ya, ayat 5, 12 roti bundar, tepung yang terbaik, menunjukkan mutu tinggi simbol persembahan terbaik bagi Allah.
12 roti bundar menyimbolkan 12 suku Israel, keseluruhan umat Allah di hadapannya. Jadi maknanya apa Ko Yupi? Memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Oke, karena yang pertama tadi Ko Yupi Ya, sudah dibantu. Yang kedua coba Ko Yupi. Apakah Anda selalu memberikan yang terbaik kepada Allah dalam segala aspek kehidupan Anda? kalau dari sisi saya selalu coba memberikan yang terbaik. Beberapa kali mengecewakan, beberapa kali tidak sesuai harapan, ya saya harus selalu berpikir dan berusaha agar di lain waktu bisa memberikan yang terbaik. Semangatnya adalah memberikan yang terbaik gitu. Kita punya semangat ya, punya keinginan untuk Ya, memberikan yang terbaik. ya. Walaupun kadang jatuh bangun, tapi jangan menyerah. Ya, oke, baik. Terima kasih Ko Yupi. Nah, coba kita bahas yang ketiga. Hal apa saja dalam ibadah Anda yang perlu Anda perbaiki agar lebih sesuai dengan kehendak Allah? Ya, kalau kita lihat nih setelah kita tadi membahas mengenai roti sajian, mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, harus konsisten, harus berkesinambungan, ya. Nah, apa saja nih yang menurut kita ternyata banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dalam ibadah saya supaya lebih sesuai dengan kehendak Allah yang tadi kita baca. Mungkin minta tolong Kak Maira ya untuk menjawab soal nomor 3. Hal yang harus kita lakukan untuk memperbaiki ibadah kita ya. Hal apa saja yang kamu rasa ya? Oh, ibadah saya berarti agak sedikit kurang nih. Kalau tadi saya mendengar harus memberikan yang terbaik, ternyata Allah hadir setiap saat dan saya juga harus hadir setiap saat dalam hadirat Allah, kan kita hidup di hadapan Tuhan. Nah, apa nih yang kira-kira masih kurang dari hal yang pernah kita lakukan sekarang ini? Eh, ini ibadah dalam apa dulu Bu? Kayak hari Minggu gitu kah? Atau ibadah yang Ibadah pribadi? kita kan berbicara soal ibadah itu kan setiap saat ya. Antara Mm-mm-mm. hari Minggu iya, juga dalam hari-hari Senin sampai Sabtu iya, karena ibadah itu kan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Nah, bagaimana tuh kita mengelola kehidupan kita, memanage atau mengatur kehidupan kita sesuai kehendak Allah? Ada yang perlu diperbaiki atau semuanya sudah lancar aman, sentosa? Oh, iya. Kalau dari Mai sendiri yang perlu Mai perbaiki mungkin waktu kali ya Bu ya. Sering nggak konsisten, terus lebih mengutamakan dagingnya daripada apa ya hubungan dengan Tuhan gitu. Oh, Kayak lebih itu mm, daging. ya Maksudnya karena gimana? daging lemah kan. Oh, daging Jadi lemah. dagingnya lemah, saya ini juga lemah gitu. Terus nggak konsisten. Kalau misalnya hari Minggu kan mungkin, kalau hari Minggu mungkin lebih ke waktu kali ya. Waktunya kurang dimaksimalkan. Kayak ibadahnya Mei sering telat, bisa dibilang sering telat. Kalau misalnya dalam keseharian dari Senin sampai Sabtunya mungkin konsisten datang kepada Tuhannya kurang. Kalau lagi capek nggak mau, kalau lagi moodnya aja baru datang. Sama yaitu daging lemah tadi itu sih Bu yang perlu diperbaiki Hmm, dan diusahakan untuk bisa sesuai dengan kehendak Allah mungkin gitu Bu. ya, oke. Menurut Mai kehendak Allah yang mana? Kita menuruti daging yang lemah atau menuruti roh? Menuruti roh. Oke. Lalu bagaimana nih Hmm. strateginya supaya kita bisa memperbaiki? Sebenarnya harus punya niat hati nggak sih Bu untuk punya apa ya? Kan kalau kita mau melakukan sesuatu kan harus dengan niat. Tuh. Nah, mungkin lebih diapain apa ya? Dilawan gitu dengan roh tadi. Bilang, ayolah. Tapi gini Bu, kan biasanya kalau misalnya Mai capek terus doanya besok aja kayak ada hati kecil yang ngomong, ayo bangun doa sebentar gitu. Nah, itu tuh yang nggak didengarkan Bu. Jadi suka melawan itu. Mungkin Oh, lebih menaati suara hati kali ya. suara Roh Suara Kudus Roh Kudus. kayaknya. Ya, Suara Roh Kudus itu. ya, ya, ya. Tuh ya. Setuju, setuju. Kita lebih mendengar peka sama suara Roh Kudus. Oke, terima kasih Kak Maira. Sekarang nomor 4. Ceritakanlah kesetiaan dan kedisiplinan Anda dalam beribadah. Om Yosua sebagai hamba Tuhan yang luar biasa ya, panutan kita. Om Yosua bisa nggak kita berbagi sedikit mengenai bagaimana Om Yosua tetap setia dan bagaimana Om Yosua menjaga kedisiplinan dalam beribadah. Halo, Shalom, shalom Om. puji Tuhan ya. Menjaga kedisiplinan dalam beribadah. Kayaknya saya sih kurang disiplin. Kenapa gimana gimana Om? Coba boleh cerita, boleh Ya. cerita.
Kalau Tapi kan saya bilang pelayanan Om tuh sangat setia tuh 26 tahun melayani. 26 tahun ya kemarin. ya jalan ya sih, jalan. Jalan. 99 ke 2025. Wih, mantap. Kalau saya sih, kalau dibilang setia, ya mungkin itu sebagian kata orang ya, Cik, ya. Kalau kata aku sih belum. Belum setia. Karena ternyata kalau kita lihat apa arti kata setia itu mengalami penderitaan yang panjang banget. Nah, seperti yang pernah diceritakan oleh Cici gitu ya. Kalau Oke. menurut ini belum terlalu panjang ya. Oh, belum terlalu Kenapa? panjang ya. Belum. Karena Alkitab berkata bahwa ya umur manusia itu bisa sampai untuk saat ini bisa sampai 80 sampai 100 gitu. Saya hitung-hitung umur saya masih di angka ya belum sampai 50 berarti belum setengahnya gitu. Tapi kan berarti udah Jadi setia seumur hidup kan? Setengah, harusnya setengah. begitu. Ya. Jadi apa yang membuat saya bisa sampai sekarang ini bisa bertahan? Ya bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena pola pikirku juga, tapi karena saya masih mau memberi diri gitu. Hmm. Saya masih mau memberi diri untuk dibina, untuk dipimpin. Bayangkan kalau kita sendiri nggak mau dibina, nggak mau dipimpin, kayaknya dimanapun kita tidak akan pernah betah, tidak akan pernah setia. Contoh, nah, kalau saya nggak mau dipimpin oleh gembala, ini contoh ya, Ci. Mm-mm. Ini contoh. Kalau nggak mau dipimpin, kalau nggak mau dibina, mungkin besok pun disuruh pergi, ah, udah pergi aja kau. Demikian juga kita di kantor, di perusahaan dimanapun, kalau kita nggak mau dibina, nggak mau dipimpin, kayaknya rasanya 3 bulan udahlah putus hubungan kerja, kira-kira begitu, Ci. Nah, Mm-mm. makanya sampai sekarang saya pikir kenapa saya bisa bertahan, saya masih masih mau memberi diri. Kenapa harus mau memberi diri? Karena saya pikir gini, bukan bukan karena saya sudah pasang ring di jantung gitu ya, Iya, tapi iya. ada juga pengaruhnya. Maksudnya Maksudku gimana tuh? supaya rekan-rekan jangan jangan sampai pasang ring di jantung dulu baru mau setia gitu, jangan. Apakah Yosua dipasang ring karena Artinya tidak setia? Enggak kan? enggak juga sih gitu. Artinya begini, baiklah kita sama-sama ya seperti yang dipaparkan oleh Cici tadi bahwa sistem sistem ibadah yang memiliki standar yang diberikan oleh Tuhan itu seperti yang di tabernakel itu kan ada ruang pelataran, ruang suci, ruang maha suci. Itu kan standar ibadah menurut ukuran Tuhan. Kan begitu, Ci. Ya, Nah, betul. kalau ukuran manusia kan beda-beda, Ci. Entah bagaimana cara ibadah orang, tapi standarnya yang dibuat oleh Tuhan, tata cara atau pola ibadah itu sudah dijelaskan bahwa ada ruang pelataran, ada ruang suci, ada ruang maha kudus di mana di dalamnya adalah untuk di pelataran ini ya mungkin berbicara tentang bagaimana kita datang kepada Tuhan menyembah dan merendahkan hati. Nah, di ruang suci ini di mana di sini ada meja roti atau korban pembakaran ini berbicara tentang pengorbanan kita. Nah, di mana Mm-mm. ruang ruang Maha Kudus ini berbicara tentang imam ada di situ. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan sih, Mm-mm. pola ibadah yang benar, standar pola ibadah yang benar yang diberikan oleh Tuhan Mm-mm. adalah ketika kita datang merendahkan hati dan bawa korban kita kepada Tuhan dan tunduk terhadap otoritas di mana imam ada di tempat itu gitu, di tempat ruang Maha Kudus itu yang berbicara langsung dengan Tuhan. Nah, pola ibadah yang benar yang bisa kita ikuti, yang bisa kita ambil dari apa yang diberikan oleh Tuhan lewat daripada tabernakel ini adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita bawa Mm-mm. korban kita. Apa korban kita itu? Mungkin persembahankah yang memiliki persembahan? Mungkin hati kita lah yang penuh dengan ucapan syukur. Nah, dan yang ketiga, kita tunduk terhadap otoritas. Mm-mm. Nah, sebagai gembala atau sebagai imam yang ada di gereja tertentu, gereja tersebut, sama yang dipaparkan, yang diberikan oleh Tuhan standar ibadah itu di dalam tabernakel itu, ya di situ ada imamnya, ada ruang sucinya, ada ruang pelatarannya. Artinya adalah ini adalah pola tata ibadah yang benar yang menurut standarnya Tuhan. Maka dari itulah kita harus belajar ya bagaimana kita harus merendahkan diri
dan membawa korban kepada Tuhan dan tunduk terhadap otoritas di mana Tuhan berkenan di situ, hadir di situ. Nah, kalau menurutku kesetiaan itu kita harus ambil dari polanya Tuhan. Bagaimana bisa kita setia? Kita harus menyadari bahwa diri kita ini harus membawa korban ucapan syukur dan harus merendahkan hati kita dan harus kita tunduk terhadap otoritas. Kalau kita tidak tunduk sama otoritas, maka kita tidak akan pernah setia. Dimanapun kita tidak akan pernah setia. Karena yang namanya otoritas, kita harus mau diperintah oleh otoritas, enak atau tidak enak bagi kita, itu perintah gitu. Itu perintah. Nah, demikian juga kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita tidak ada korban kita, entah korban perasaan ke, entah korban waktu ke, entah korban uang ke, itu harus. Saya nggak sebut nominal ya, tapi dengan adanya korban ini kita memiliki eh, rasa syukur atau rasa tanggung jawab. Oh iya ya gitu. Nah, ketika kita ada di ruang pelataran, kita datang dengan ya merendahkan hati. Jangan pula kita tinggi hati. Kalau kita tinggi hati, dimanapun kita tidak akan pernah juga setia, Ci. Kemanapun kita taruh yang namanya tinggi hati, nggak akan bisa. Kemanapun kita taruh, kalau kita nggak tunduk sama otoritas, nggak akan bisa bertahan lama. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan, Ci. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati Om Yos. Jadi kalau bicara soal kesetiaan dan kedisiplinan menurut Om Yos itu dapat digambarkan atau dapat dilakukan dengan ketaatan kita pada otoritas kita ya. Oke, Begitu. terima kasih Om Yos. Sekarang Oke. pertanyaan yang kelima. Peran apa yang Allah berikan kepada Anda dalam membangun komunitas iman dan bagaimana Anda menjalaninya? Mungkin saya bisa minta, coba kalau gitu Kak Maira bantu. Peran apa yang Allah berikan kepada Anda dalam membangun komunitas iman? Apa peran kita dalam komunitas iman kita? Maira sebagai apa? Guru sekolah minggu. Terus sebagai apa lagi? Sebagai anak sekolah teologi. Terus sebagai apa lagi? Nah, lalu bagaimana kita menjalankan peran-peran kita itu? Sebagai apa? Sebagai anak kan enggak ya? Di sini Maira sebagai pelayan Tuhan nih. Di gereja ini Maira berperan sebagai pelayan Tuhan, satu mahasiswi praktek. Kemudian yang kedua guru sekolah minggu, betul nggak Maira? Putri juga nih. Jadi kamu di sini kan mahasiswi praktek, guru sekolah minggu, terus juga kamu di sekolah sebagai mahasiswa, ya. Lalu bagaimana peran-peran itu kita jalankan untuk kita bisa membangun komunitas iman kita? Tiga peran yang kamu lakukan. Lalu dalam tiga peran itu bagaimana kamu menjalaninya? Sebagai salah satu mahasiswi praktek yang ada di tempat ini juga, coba Mai. Peran apa nih yang udah dilakukan oleh Maira? Bagaimana cara Maira menjalankan peran sebagai mahasiswi praktek, memberikan yang terbaik buat Tuhan? Contohnya dari sebagai mahasiswa praktek tugasnya misalnya di sekolah minggu. Terus cara Mai sendiri untuk membangun komunitas iman itu ya mungkin dengan mempersiapkan materi seperti kegiatan aktivitas apa yang mau dilakukan di kelas kecil atau di kelas besar gitu. Terus kalau dalam pelayanan singer atau WL, cara Mai mempersiapkan dirinya yaitu dengan kalau dalam menyembah misalnya dengan hati yang fokus pada Tuhan, mempersiapkan lagu dengan baik, terus bernyanyi dan berlatih dengan baik gitu. Kalau dalam mengerjakan segala sesuatu yang lain, misalnya mengerjakan apapun itu dilakukan dengan baik. Gitu, Bu. Oke, kalau melakukan segala sesuatu dengan sukacita itu bagian dari membangun komunitas iman nggak? Ya, karena kan kita kan adalah terang dunia tuh. Nah, Mm-mm. termasuk sukacita itu kan kita memancarkan apa ya, terang buat orang lain. Jadi ketika orang melihat kita juga, oh Tuhan melihat orang melihat bahwa ada Tuhan dalam diri kita gitu. Oke, baik ya. Jawabannya begitu indah, tapi jangan cuma jawaban saja. Lebih baik kita lakukan ya. Sama seperti saya juga ya. Mungkin kadang-kadang kita tahu nih yang terbaik bahwa oh saya harus melakukan pelayanan saya dengan sukacita. Tapi apakah kita benar-benar melakukan dengan sukacita tanpa persungutan? Nah, itu kita perlu belajar untuk terus melakukannya. Betul tadi seperti yang Maira bilang, kalau kita melakukan dengan sukacita kan kelihatan ya dari muka kita. Kalau kita melakukan pelayanan dengan sukacita, orang yang dilayani oleh kita juga jadi senang. Ya gitu ya, Mai. Iya, betul, Bu. Tapi susah loh, Oke, Bu. oh, susah ya. Kenapa bisa susah tuh? Karena kan kita nggak tahu tuh ya, tiba-tiba pas kita mau pelayanan misalnya, ada masalah sama orang atau ada sesuatu yang bikin kita nggak mood. Kita tuh mau menunjukkan sukacita tuh sulit gitu. Terus kita Oh, buat-buat senyum kita sulit.
Bener sulit loh. Kalau Makanya harus kata berdoa. Philip mah jangan fake ya, harus real ya. Harus real. Iya. Nah, kalau udah begitu terus apa yang harus dilakukan Atumai menurut kamu? Kayaknya harus minta kekuatan dari Tuhan sih, Bu. Iya. Tuhan tolong. Ya, memang ya, kadang-kadang sebagai manusia kita sulit, tapi jangan pernah lupa bahwa kita punya Roh Kudus yang bisa kasih kita kekuatan. Oke, makasih Maira. Apa respon kita? Apa saja yang bisa kita doakan untuk memperdalam hubungan kita dengan Allah pada saat doa kita? Apa saja yang bisa kita tambahkan dalam komitmen kita setiap minggu supaya kita lebih serius melayani Tuhan? Karena kita belajar dari roti sajian ini, kita harus memberikan yang terbaik. Artinya, seluruh pelayanan kita, seluruh hubungan kita dengan Tuhan, seluruh hidup kita di hadapan Tuhan harus yang terbaik. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya Bible study kita pada malam hari ini bukan hanya sekedar Bible study ya, tapi saya berharap kita benar-benar seperti roti sajian yang melambangkan mengenai kehadiran Allah dalam kehidupan kita sepanjang hari. Dan begitu juga harapan Tuhan bahwa kita hadir di hadiratnya setiap hari sepanjang hari dan terus menerus ya dari Senin sampai Minggu sampai ketemu Senin lagi. Jadi bukan cuma tiap hari Minggu saja kita konsisten, tapi ibadah yang kita lakukan itu adalah setiap saat. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah belajar pada malam hari ini dan saya berharap bahwa ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kalau sudah aman, kita akan mengakhiri jam Bible study kita. Minta tolong Om Yosua untuk doa penutup ya dan doa berkat. Silakan Om Yosua. Baik, puji Tuhan rekan-rekan, terima kasih buat Makasih buat Bible study jempol-jempol. kita. Oke, ya. Kita sangat diberkati ya hari ini, malam hari ini kita boleh nambah wawasan lewat daripada materi yang sudah diberikan oleh host kita. Tuhan berkati baik dalam segala hal ya, dalam segala hal, khususnya dalam mengajar ya, supaya kelak menjadi dosen yang amazing lah. Terima kasih Om Yos. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pada saat malam hari ini boleh kami belajar dan menimba ilmu hingga wawasan kami semakin hari semakin luas mengenai apa yang menjadi maksud dan tujuan dalam kehidupan kami untuk kami belajar bersama khusus di dalam kami Bible study ini Tuhan. Berkati hamba-Mu, host kami, demikian juga kami semua yang ada pada malam hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan khusus buat rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir pada saat ini. Tuhan ingatkan kembali supaya di hari-hari berikutnya kami boleh bersama-sama belajar, bertumbuh bersama dengan Kristus sehingga kami memiliki iman yang kuat dan kami percaya bahwa kami semakin hari semakin diperbaharui lewat daripada apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, apa yang kami ketahui dan apa yang kami lakukan mengenai kebenaran firman. Terpujilah Engkau Bapa bila sebentar kami usai dari Bible study ini kami rindu tangan Tuhan yang memberkati kami. Berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada-Mu. Tuhan, Kau limpahkan atas hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih banyak semuanya. Sampai kita ketemu lagi minggu depan. God bless. Terima kasih semuanya. God bless. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.